Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini kita kembali lagi di channel YouTube Karyangau TV. Kita kali ini mau ngobrol-ngobrol santai tentang timnas Indonesia yang saat ini lagi booming dan naik daun. Kali ini saya sedang ngobrol dengan Coach Andre atau Bang Andre, pelatih dari PHM Total. Iya kan? Betul nggak? Bisanya kamu lupa namanya. Pelatih dari PHM Total, Pertamina Hulu Mahakam. Iya. Kita ngobrol dengan Bang Andre. Lama sudah ya enggak ngobrol-ngobrol. Kebanyakan ganti nama ya SSB-nya jadi Iya, bingung. dulu Total ganti PHM. Ya kan? Nah, kita tahu ini kemarin timnas Indonesia U23 ya. Iya. Timnas U23 lagi naik daun. Di Qatar Piala Asia U23 bisa masuk ke semifinal. Nah, dengan berbagai problematikanya termasuk tentang naturalisasi. Jadi ada yang mendukung, ada yang tidak. Nah, saya mau melihat gambarannya dari Bang Andre terkait dengan naturalisasi. Tapi sebelum itu kita bahas dulu tentang pelatihnya terlebih dahulu, Sintayong. Nah, menurut Bang Andre itu Sintayong itu seperti apa sejauh ini yang Bang Andre lihat? Menurut saya pribadi ya, ya ini salah satu pelatih top dunia ya. Kan sudah pernah tampil di Piala Dunia. Berarti ya punya pengalaman dan kaya akan ilmu pastinya. Dan ya datang ke Indonesia, melatih Indonesia dengan problem yang ada saat ini, itu bukan main-main ya, maksudnya dia berani gitu loh. Iya. Berarti kan menunjukkan kalau dia ini sebenarnya tidak asal mengiyakan, berarti dia sudah punya program jangka panjang sebenarnya Untuk timnas kita ini untuk ya. timnas kita. Nah, sekarang kan kita lihat hasilnya, ya kita lolos Piala Asia senior, bahkan bisa nyampe di 16 besar. Terus sekarang bisa lolos Piala Asia U23 untuk pertama kalinya, debutan lah ya. Dan bahkan kita nyampe di semifinal. Nah, ini kita masih punya peluang buat tampil di Olimpiade. Dan juga Piala Dunia. Dan juga Piala Dunia tentunya. Nah, Melihat perjalanannya, kalau saya lihat ya ini pelatih punya kalau menurut saya visioner ya. Visioner. Selain dia, kalau kita lihat ya, budaya Korea kan orangnya disiplin ya. Disiplin sama etos kerjanya yang tinggi. Itu kalau saya lihat punya orang Korea. Nah, kalau saya lihat dia punya program itu bagus ya. Dari pemain-pemain yang tampil di U23 ini kan rata-rata sudah pernah main di senior ya mayoritas kayaknya sudah di senior juga. karena kan apalagi dia ada ini di awal kan sempat jadi polemik juga terkait motong generasi kan. Iya, kayaknya dipotong satu ke dua generasi gitu ya. Nah. Timnas kita sekarang ini ya. Nah, kalau orang mikirnya sempit kan pasti wah apa ini motong generasi kenapa? Padahal sebenarnya itu kan tujuannya ya buat di Olimpiade ini, karena kan kedepannya dia tahu oh ini ada event U23. Setelah U23 ada kesempatan buat tampil di Olimpiade. Ya makanya Sintayong berani menargetkan semifinal di Piala Asia U23. Targetnya 8 besar dari PSSI 8 PSSI. besar. Tapi dia bilang semifinal bisa. Yakin ya? Target pribadinya semifinal. Dan itu tercapai karena memang sudah jauh-jauh hari dia sudah persiapkan tim ini dengan apa? Dengan banyak pemain muda yang dikasih jam terbang di timnas senior. Dan itu tidak gampang. Kita jadi SSB ngasih jam terbang pemain muda main di U16 kadang, atau pemain usia 15 main di 18 kadang, butuh perhitungan, ya kan? Betul. Belum lagi ya ada aja ngomong
pasti dibilang apa namanya, belum waktunya itu. Ya belum waktunya tampil. Padahal kan sebenarnya kita ini mau ngasih jam terbang. Betul. Pada saat nanti di usianya dia sudah tampil di usia kelompok usianya, dia udah matang itu. Sama yang dilakukan Sintayong di timnas U23 itu kalau menurut saya. Karena saya juga pernah melakukan hal seperti itu Di SSB. Iya, memang gambling, bisa berhasil bisa enggak. Tapi ini kan pelatih top dunia, pasti dia udah paham lah. Betul. Iya kan? Tadi Ya kalau menurut saya ini pas pelatih visionernya kuat ya. Visioner gitu loh. Iya. Terlepas dari metode latihan yang disiplin, mengutamakan stamina, strength dan segala macam, itu teknis lah. Tapi kalau menurut saya dia ini visioner. Iya, karena apa ya? Dia habis masuk semifinal Piala Dunia dengan Korea Selatan ya. Dia dengan Korea Selatan masuk Piala Dunia ngalahkan Jerman. Ya kan, baru tiba-tiba ujuk-ujuk Korea Selatan itu peringkatnya di atas, ujuk-ujuk melatih timnas Indonesia yang peringkatnya 170 berapa gitu ya, sudah nggak tahu sudah berapa ya kan. Dia berani, dia datang, ya itu mungkin dia punya program jangka panjang yang mungkin saat ini kita lihat hasilnya lah, seperti itu. Ya kan di awal kan apa namanya banyak yang nggak percaya kan. Iya. Dilihat ada yang bilang minim taktik apa segala macam. Ya kalau saya ngeliat Sintayong ini ya sama aja kayak ketika dia ngelatih SSB atau ngeliat gambaran kita ngelatih SSB, mikir jangka panjang buat pemain tersebut. Nggak pada saat itu aja, oke hari ini kamu menang tapi nanti berapa tahun ke depan kamu masih show up nggak? Oh ya, udah kan? Maksudnya pemain ini masih tampil nggak? Kalau kita di SSB gitu kan, Iya. U15 dia bagus, juara di mana-mana, diulukan orang. Nah kita lihat nanti 4 tahun lagi masih main bola nggak? Masih konsisten nggak gitu? Konsisten nggak? Kan itu yang kita pikirkan kalau kita di SSB kan? Iya betul. Nah yang saya lihat apa yang saya lakukan itu sama. Filosofinya gitu loh. Di timnas sekarang ini gitu loh. Betul. Karena ya rata-rata pemain timnas senior kita kan muda-muda. Ya kan? Dengan muda-muda terus punya jam terbang yang lumayan banyak lah sudah. Ya meskipun ada lah sebagian 1-2 orang yang masih apa namanya belum matang lah ya kan, biasa begitu. Tapi ya bagus lah pelatih sekarang ini, jadi ya kita dukung aja. Kalau kita ngelihat ya kan. Ini Gambarannya Sintayong saat ini ya progresnya sudah kita lihat ya. Piala Dunia sudah masuk ke ronde 3 yang dimana Indonesia itu gak pernah masuk kayaknya. Ronde 3 tinggal ke ronde 4 masuk sudah Piala Dunia. Ya meskipun peluangnya kecil tapi masih ada peluang. Iya kan, seperti itu. Nah, sementara di Olimpiade juga berapa lama juga gak pernah di Olimpiade kan Indonesia. Baru ini meskipun kualifikasi dia bisa. Ya kan karena dia dari awal sebelum dia memutuskan mengambil pekerjaan ini kan dia sudah pasti baca apa sih yang akan diikuti Indonesia 5 tahun yang akan datang. Iya. Ya kan ada roadmap-nya. Oh ada Olimpiade, ada ini. Pasti dia udah dia siapkan gitu loh. Pasti dia udah siapkan, apalagi ya Piala Dunia baru-baru ini kan ada lagi pemain naturalisasi ya, itu is okay. Ya, namanya juga pelatih top kan dia pasti nyari pemain yang apa namanya yang mampu ngangkat tim lah istilahnya, tanpa mengecilkan pemain di Liga 1 sih sebenarnya. Tapi ya seharusnya kita bisa berkaca dari sana ya kan. Namanya juga pelatih Piala Dunia pasti dia punya standar sendiri lah. Terkait pemain kan. Nah, itu hak prerogatif pelatih ya. Kita sebagai pemain ini masukan sebagai pemain harus gimana caranya kalian bisa ngejar level itu gitu loh, jangan naik level lah ya. Iya, kalau bisa seperti itu, jangan nyari alasan ini karena ada sesuatu. Akhirnya kan kita mengecilkan diri kita sendiri kan. Nah, bukannya kita malah maju, malah kita tertinggal. Iya. Karena kita ya akhirnya ngeluh aja apa segala macam. Ya, harusnya ini menjadi motivasi dan semangat lah buat adik-adik kita yang masih muda, masih latihan bola. Berbicara dengan Sintayong tadi ya. Nah, terkait dengan hal naturalisasi. Kemarin itu selesai di Piala Asia, semifinal kita kalah
sama Irak ya. Asli ya, kalah ya. Sama Irak. Terakhir. Di situ pemain lokal kita dihujat-hujat, Marcelino Ferdinand, yang katanya kalau bawa bola nggak mau diumpan, nggak mau apa. Bahkan sampai ada celetukan yang memang lagi rame itu passingnya Eropa, tapi kontrolnya Liga 1. Iya kan, lagi rame itu. Dan kita juga lihat pemain-pemain inti yang ada di tubuh skuad timnas itu yang bisa dibilang lokal mungkin seimbang ya, hampir sama ya. Beberapa masih bisa menunjukkan kemampuan bahwa mereka layak untuk yang lokal-lokal tanpa mengecilkan naturalisasi ya. Nah, di naturalisasi sendiri peran mereka di Piala Asia kemarin kita lihat juga cukup luar biasa, perjuangannya mereka semuanya naturalisasi itu. Nah, tapi ya tetap pro kontra itu ada. Bahkan pelatih-pelatih yang lokal-lokal yang dari SSB rame nih di grup, ya kan, rame di grup bahas tentang naturalisasi. Banyak yang tidak setuju, capek-capek kita latihan tapi yang dipakai pemain luar, ya kan. Nah, kalau menurut kacamata Bang Andre sendiri terkait naturalisasi itu seperti apa? Ini pendapat pribadi ya. Iya, Pendapat pribadi, semua orang punya pendapat masing-masing, tapi ini pendapat pribadi saya ya. Kalau pribadi saya sebenarnya nggak ada masalah ya kan, selama itu secara administrasi sesuai aturan. Ya kan, dia punya darah Indonesia, dia mau membela Indonesia, ya dia mau berjibaku Indonesia, is okay gitu. Ya kan, terkait masalah kan mereka ngeliat kan di lapangan bagaimana gaya main mereka semangat, ya kan, nyanyi lagu kebangsaan aja mereka ikut bergetar, itu artinya pasti. Karena Indonesia ini kalau dilihat dari lagu kebangsaan, di situ ciri khasnya kalau timnas main. Ya, dari lagunya. Dari lagu kebangsaan aja itu sudah semangat orang main, ya kan. Nah, kalau naturalisasi, selama dia masih mau membela Indonesia dari Indonesia nggak ada masalah. Itu kalau saya sih ngeliatnya gitu. Terus terkait SSB, ngerasa misalnya mungkin ada sebagian yang ngerasa kita udah capek-capek ngelatih ini. Ya kalau bisa kita jangan mikirnya sempit ya, gitu loh. Ya kan, mikirnya sempit. Ya namanya juga, ya ini kan ada positifnya gitu loh. Kita lihat dari sisi positifnya aja. Harusnya kita ini bisa, kita pelatih SCB bisa berkaca lah, ya kan, atau bisa melecut pemerintah lah. Maksudnya gini, ketika ada naturalisasi, ada perbandingan tentunya kan. Kita ini bisa kritis gitu loh, apa sih yang kurang dari kita gitu. Naturalisasi pemain dari Eropa, ya kita ambil tarik garis. Kenapa ada perbedaan sangat, misalnya perbedaan gitu loh. Ya karena di sana latihannya disupport, lapangannya banyak gitu loh. Ya kan, mungkin dari segi fasilitas nggak usah ditanya lah ya. Ya, fasilitas. Nah, kita di sini tertinggal. Ya, kita nggak punya lapangan. Iya, jauh. Ya, pelatih banyak. Tapi kalau lapangannya nggak ada, sarannya nggak ada, kompetisinya nggak ada, iya, susah kan. Ya saya sih berharapnya pelatih lainnya tuh, misalnya pelatih kita SB mikirnya gitu lah. Maksudnya jadi ini momentum buat ke pemerintah setempat, daerah atau di kota gitu, nah supaya mereka tuh ngelihat ini loh, karena ada naturalisasi kenapa bisa beda. Ternyata mereka latihan di sana tuh tunjang dengan fasilitas. Maksudnya itu bukan karena kita udah capek-capek ngelatih. Iya memang betul, kita udah capek ngelatih, tapi kita harus udah bisa bohongin juga bahwa kita tuh ngelatihnya seadanya gitu loh, semampunya dan seadanya. Iya betul. Bukan karena kita, ayolah, kalau kita ditunjang dengan fasilitas yang bagus, ya kan, pasti kita semangat juga ngelatihnya kan. Iya. Teman-teman yang ada ini pasti semangat, yang ada aja sekarang pasti semangat latihan. Cuma memang fasilitasnya kurang, kompetisinya kurang. Jauh. Iya, ini bukan cuma PSSI aja sebenarnya, harusnya pemerintah juga ngelihat, gitu loh, ya kan. Ya gue sih tanya lah, ada berapa sih lapangan di Balikpapan? Balikpapan aja bisa dihitung ya. Lapangan berapa? Ya.
Tapi animonya luar biasa, pelatih juga luar biasa. Ya, harusnya melalui Dispora lah atau apa, bikin lapangan, perbanyak fasilitas yang bisa dipakai sama teman-teman SSB ini gitu loh. Harusnya seperti itu, harusnya dibantu gitu loh. Kalau aku sih mikirnya ke arah sana. Jadi bukan karena capeknya kita sudah ngelatih atau naturalisasi gitu. Ya sebenarnya kan tolak ukur. Ya kan namanya juga pelatih itu, dia cari pemain yang misalnya sesuai level yang dia inginkan, ya wajar aja sih. Iya sih. Ya sekarang pemain yang ada di Liga 1 ya harusnya ya Itu jadi tolak ukur. bersaing lah. Nah, Nggak tapi apa-apa, ada juga yang pede, oh kita 11-12 aja. It's okay, bagus aja sih kalau dia percaya yang masih diri. pede, percaya dirinya tinggi ya. Bagus sih, itu bagus kalau dia percaya diri gitu. Tinggal dia membuktikan, gitu aja intinya. Cuman penyakitnya pemain Indonesia itu pemain-pemain abort ya kan, bahasanya abort yang dianu ke luar negeri, malah balik lagi ke Indonesia. Iya kan, nggak betah maksudnya di luar negeri. Ya mungkin karena jam terbang dan mungkin gaji yang menggiurkan juga untuk di liga kita gini ya kan. Ya, bisa. Mungkin itu jadi salah satunya lah alasan mereka tidak mau bermain keluar. Padahal potensi itu besar untuk bermain di luar sebenarnya. Ya, itu balik lagi ke pribadi pemain masing-masing. Mereka kan punya latar belakang beda-beda. Mungkin ada yang didukung sama keluarganya untuk main di luar negeri, ada yang tidak. Ya kalau saya sih ngeliatnya seperti itu. Iya. Tentunya kalau misalnya sekarang ada yang masih di luar negeri, ya luar biasa, berarti mentalnya bagus gitu. Tapi ada yang mau pulang, ya kita hargai keputusannya dia gitu ya kan. Tapi kita tetap juga dukung dia tetap berkompetisi, jangan tentang dia pulang ya kan dihujat gitu loh, jangan gitu. Ya kita dukung aja, apalagi yang labelnya timnas kan. Tuh, jangan mau pulang dikata-katain, dibully. Kita kan nggak tahu alasannya itu. Ya alasan dia pulang kita nggak tahu. Kan dia punya alasan. Nah alasannya itu kan kita nggak tahu. Kalaupun dia mengutarakan alasannya, belum tentu semua orang bisa terima alasannya. Iya. Ya kan paham lah netizen kita sekarang ini kan ya Luar gitu. biasa, maha benar dengan Sekarang segala kebacotannya. Komen-komen sembarangan, ternyata yang pegang akun anak-anak. Ya seperti itulah netizen ya kan. Iya. Kita sudah bicara tentang naturalisasi. Hari Kamis besok Indonesia akan melakukan partai hidup mati dengan Guinea ya. Guinea dari Afrika ya. Dari Afrika. Kalau Indonesia menang bisa ke Olimpiade. Dia juara 4 Piala Afrika 23 juga kan sama. Iya, juara 4 atau 3 Piala Afrika. Ya kan? Kita di Asia. Juara 4. Nah, ada peluang masih ke Olimpiade. Menurut Bang Andre sendiri seberapa besar peluang itu untuk lolos ke Olimpiade? Kalau saya sih yakin peluang itu ada 80% lah buat kita. Karena kita ini sebenarnya sudah solid. Apalagi kalau misalnya pemain abroad, saya nggak nyebut naturalisasi ya, karena mereka sudah jadi warga Indonesia. Indonesia ya jangan lagi disebut naturalisasi. Iya. Karena sudah harus menjadi WNI kan. Iya. Ya kita sebut aja pemain yang lagi abroad. Ya kan sudah bisa kumpul semua kan, berarti kita bisa full tim gitu. Ya kita juga harus yakin timnas kita bisa menang. Siap. Tuh, kalau kemarin memang di semifinal itu kan Pincang. bukan pincang sebenarnya, letih. Puncak klimaksnya itu waktu lawan Korea kalau menurut saya. Iya. Klimaksnya itu waktu lawan Korea. Begitu semifinal mungkin ya kelelahan, wajar sih kalau kelelahan, namanya juga ya main 120 menit dengan tim ngelawan tim yang di atas kita itu kan bukan hal yang mudah. Iya. Ya kan apalagi ya butuh perjuangan lah. Jadi kita support aja lah terus untuk playoff besok hari Kamis. Siap. Kalau saya sih yakin masih bisa menang. Saya juga yakin Indonesia masih bisa menang dan lolos Olimpiade. Amin. Ya kan? Ke Paris nanti. Iya, pertama kali sejarah kan pasti pemain, nggak ada pemain yang nggak mau kalah. Iya makanya. Apalagi ini sejarah baru pertama kalinya, pasti semua menginginkan. Semua menginginkan. Mereka sudah berjuang habis-habisan. Bakal jadi sejarah baru lagi nih kalau Indonesia lolos ke Olimpiade ini. Hanya luar biasa. Mungkin itu aja kita obrolan kita sedikit ya. Dari hal timnas, Sintayong dan naturalisasi. Nanti mungkin kalau lolos Olimpiade kita akan ngobrol-ngobrol lagi tentang. Siap. Mungkin kita bisa bicara taktik kali ya. Selesai Kita ngobrol tentang taktik Sintayong. Iya. Ya Bisa kan? itu. Nanti pakai papan taktik gitu ya kita Nah, ngobrol-ngobrol. bisa itu diatur waktunya. Kalau ini kan dadakan ya. Ini dadakan FC. Mungkin itu aja kita ngobrol santai ringan
ya kita lihat nanti dari Kamis hasil dari timnas kita melawan Guinea di kualifikasi Olimpiade 2024. Mungkin itu aja, jangan lupa like, comment, and subscribe. Siap, karya ngauti.